Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Rabu 15 November 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang 10 orang kusta bertemu Yesus. Mereka memohon belas kasih dari Yesus. "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Dari 10 orang yang disembuhkan Yesus, ada 1 orang saja yang ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Dan orang ini adalah orang Samaria. Sedangkan yang ke-9 orang lain pergi tanpa kembali lagi. Saudaraku terkasih, yang kembali bertemu dengan Yesus dan bersyukur atas kesembuhannya justru bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria, orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap kelas kedua, orang yang dianggap tidak layak, tapi dia justru memiliki hati yang penuh syukur, memiliki hati untuk berterima kasih karena Allah telah memberikan kesembuhan baginya. Ia memuliakan Tuhan atas berkat yang dia terima. Sedangkan yang sendiri berpendidikan dan dekat dengan Tuhan justru tidak melakukan itu. Kisah 10 orang yang sakit kusta dan datang pada Yesus adalah kisah hidup kita. Dalam sakitnya kita, dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita, dalam beratnya beban hidup kita, dalam ketidakada harapan dan putus asa, yang kita pilih adalah datang kepada Yesus. Memohon pada Yesus, "Yesus Guru, kasihlah kami." Kita memohon karena kita percaya Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan membantu dan menolong kita. Tapi pertanyaannya, setelah semuanya dijawab Tuhan, apa kita memiliki hati seperti orang Samaria itu? Datang dan bersyukur kepada Tuhan. Datang dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka sikap orang Samaria yang telah disembuhkan oleh Yesus dan kembali kepada Yesus untuk bersyukur hendaknya menjadi contoh yang indah untuk kita. Bahwa di balik kesuksesan kita, keberhasilan kita, di balik semua yang kita alami saat ini, ada tangan Tuhan yang turut bekerja. Ada tangan Tuhan yang selalu menolong, ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan, ada tangan Tuhan yang memberkati kita. Maka belajarlah dari orang Samaria hari ini untuk terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan.
bahwa semua yang kita dapatkan ini bukan karena kemampuan kita, tapi karena kemurahan dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.